Warga di Sibolga, Sumatera Utara hadang tim gugus tugas COVID-19 saat akan menjemput pasien yang dikabarkan positif COVID-19. Warga menilai pasien sudah lama sakit sebelum pandemi. Warga Gang KB Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga, Sambas menghadang tim gugus tugas COVID-19 Kota Sibolga saat akan menjemput seorang pasien yang dikabarkan terkonfirmasi positif COVID-19. Menurut warga dan keluarga, pasien tersebut tidak benar terkonfirmasi positif COVID-19. Pasien berusia 65 tahun sudah lama menderita sakit sebelum pandemi. Katanya positif, hasil swabnya positif. Positif COVID? Iya. Terus pihak keluarga gimana bang? Pihak keluarga gimana? Menolak? Menolak lah. Alasannya? Alasannya nggak terima lah Pak. Kenapa nggak terima? Udah 5 tahun, penyakit memang kayak gini penyakitnya. Sakitnya apa? Sakitnya paru-paru, sebelum ada COVID memang udah penyakit. Hingga kini belum ada keterangan dari tim gugus tugas COVID-19 Kota Sibolga dan Dinas Kesehatan Kota Sibolga. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi Tanjung, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Beragam tanaman liar yang tumbuh di pinggir sungai mengandung zat yang bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh. Minimnya kesadaran masyarakat membuat tanaman itu tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Cakar ayam merupakan salah satu tanaman liar yang banyak tumbuh di Indonesia. Tanaman yang masuk dalam tumbuhan paku-pakuan ini memiliki zat antioksidan yang dibutuhkan tubuh manusia untuk mencegah terjadinya kerusakan sel akibat radikal bebas. Ekstrak tumbuhan paku rane ini memiliki efek anti-tumor, melawan sel kanker, dan efektif mengobati infeksi virus. Seperti cakar ayam, daun pegagan yang banyak ditemui di pinggir sungai atau kebun ini bermanfaat untuk menguatkan saraf otak karena mengandung zat omega. Daun pegagan juga memiliki kandungan triterpenes, zat anti radang yang berfungsi memperlancar aliran darah dan mempercepat penyembuhan luka. Daun patikan kebo atau biasa dikenal daun biji kacang yang merupakan gulma ini pun memiliki kaya manfaat. Tanaman ini biasa digunakan untuk mengobati gangguan pernafasan seperti asma dan meningkatkan sistem imun tubuh. Daun patikan kebo mengandung natrium, kalium, kalsium, dan kaya akan vitamin C, fenolik, beta-karotin. Potik hidup itu gunanya banyak sekali. Nggak usah susah, nggak usah mahal, mudah didapat, mudah dimanfaatkan, dan manfaatnya luar biasa banyak. Aneka ragam tumbuhan yang ada di sekitar kita bisa dimanfaatkan sebagai tanaman obat keluarga. Selain berkhasiat untuk kesehatan, tanaman obat keluarga atau biasa disebut toga juga bisa menghiasi lingkungan tempat tinggal kita. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan, iNews melaporkan. Dan kita akan bahas lebih lanjut mengenai tanaman liar yang berkhasiat untuk kesehatan bersama pakar herbal medik. Ada Dr. Ipak Ritmah Rikenawati. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Baik, Dokter Ipak, ini kita ketahui ada banyak tanaman yang ternyata tumbuh di sekitar kita yang ternyata memiliki zat yang berkhasiat untuk kesehatan. Bagaimana cara membedakannya kemudian, dokter? Oh, kalau tanaman liar sebenarnya kalau kita pelajari ya, semua tanaman ciptaan Allah itu luar biasa. Semuanya berkhasiat herbal, berkhasiat untuk pengobatan. Bahkan yang selama ini kita injak-injak gitu kan atau kita abaikan, itu bernilai potensi pengobatan yang sangat luar biasa. Seperti misalnya patikan kebo, ada rumput mutiara. Rumput mutiara itu herbal sebagai anti peradangan yang terbaik di herbal. Terus ada juga kemudian daun-daun sirih, rempah-rempah ya. Itu semuanya potensi yang luar biasa untuk kita dan memang disiapkan sama alam. Jadi alam memang sudah menyiapkan sedemikian rupa. Makanya kalau saya coba menggaungkan apotek hidup gitu loh. Apotek yang ada pada lingkungan hidup kita. Jadi apotek yang ada di alam. Nggak perlu kita jauh-jauh memberikan mencari obat yang sulit-sulit. Yang terdekat dengan kita itulah biasanya yang paling terbaik.
Baik, dokter, ini apakah memang semua tanaman liar ini berkhasiat atau memang ada yang mungkin kita antisipasi ini berbahaya? Nah, bagaimana nih cara membedakannya antara yang berkhasiat dan yang berbahaya? Pada umumnya memang kita harus tahu ya, ini jenis tanamannya seperti apa. Memang ada tanaman yang berbahaya dan ada tanaman yang memang sangat aman untuk kita konsumsi. Nah, umumnya tanaman-tanaman yang berunsur toksik itu dari baunya juga ada kekhasan ya. Bau yang tajam, bau yang seperti kecubung. Pernah dengar kecubung ya, bunga kecubung itu berefek membius seperti memberikan efek kalau orang mencium bau kecubung itu bisa pingsan gitu. Jadi memang dan itu juga bukan tanaman liar sebenarnya, ada yang ditanam juga oleh masyarakat. Maka kita mesti perlu tahu jenis tanamannya seperti apa, dan biasanya dari baunya, dari jenis tanamannya, daunnya seperti apa, akarnya seperti apa, itu bisa mencirikan bahwa tanaman ini aman atau tidak untuk dikonsumsi. Jadi perlu sekali masyarakat ketahui jenis-jenis tanaman yang seperti apa. Tapi pada umumnya tanaman-tanaman herbal itu umumnya aman sekali. Ya, jarang sekali yang bersifat toksik. Walaupun toksik pun toksik untuk manusia, tapi belum tentu toksik untuk hewan. Ya. Jadi memang ada ciri-ciri dan kriteria tersendiri. Tapi pada umumnya yang saya pelajari ya, yang saya pelajari itu herbal itu umumnya aman sekali. Aman untuk kesehatan. Nah, dokter, saat ini kan kita tahu sedang pandemi, dokter. Adakah tanaman-tanaman khusus yang bisa secara khusus meningkatkan sistem imun yang berfungsi memperkecil potensi kena COVID gitu, dokter? Ya. Kalau yang selama ini kita lihat di dapur kita, utama ya seperti cengkeh, kayu manis, jahe, lengkuas, serai, kunyit, semuanya itu sebenarnya herbal yang berpotensi untuk meningkatkan imunitas kita. Coba kita bayangkan kita masak sehari-hari dengan rempah-rempah tersebut ya. Makanya saya lebih senang kalau orang-orang yang setiap hari yang dikonsumsi adalah makanan-makanan rumahan, bukan makanan-makanan instan. Karena apa? Biasanya orang-orang yang masak di rumah dia menggunakan bumbu rempah-rempah yang biasa dikonsumsi seperti bawang merah, bawang putih, kencur, jahe, serai, lengkuas. Itu semuanya bumbu-bumbu dapur, sebenarnya potensinya sangat luar biasa untuk meningkatkan imunitas, apalagi kondisi sekarang ini ya. Dan yang paling penting, tanaman itu bisa kita tanam di rumah. Seperti jahe, kunyit, lengkuas, itu kita tanam di depan rumah pun bisa. Dan bisa kita konsumsi untuk kapanpun, tanpa kita harus khawatir bahwa ini akan membuat racun di badan kita. Dan kita sudah tahu sendiri kan kalau bumbu rempah-rempah tersebut sudah ribuan tahun bahkan dikonsumsi oleh masyarakat kita, terutama masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan tidak pernah kita menjumpai adanya orang yang keracunan rempah-rempah, ya kan? Jadi insya Allah herbal yang selama ini kita konsumsi, terutama di dapur ya, itu meningkatkan imunitas kita dan sangat mudah untuk kita konsumsi atau kita gunakan. Baik, tapi kalau pandemi gini dokter, apakah memang cukup dengan makanan yang memang sehari-hari kita makan begitu dengan rempah-rempah, tapi apakah harus diimbangi juga dengan minuman dengan olahan herbal? Ya, memang harus selaras ya, harus sinergi. Jadi masakan kita harus sesuaikan dengan makanan-makanan yang sehat tentunya. Terus kemudian konsumsi minuman-minuman pun bisa jadi kayak seperti jahe, kunyit, kan tidak mesti kita dari bumbu masak ya. Bisa juga kita buat sebagai minuman herbal seperti kunyit dicampur dengan jahe, campurkan serai, itu jadi minuman yang sangat menyegarkan untuk kita. Jadi bukan hanya untuk kita buat masakan, tapi kita juga bisa buat untuk dalam bentuk minuman. Atau selain dari herbal bentuk makanan dan minuman, sebenarnya gini, virus itu dilawan dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Prinsipnya kalau badan kita kuat, virus itu akan kalah. Jadi prinsip kesehatan adalah harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sangat aman untuk tubuh kita dan sangat berpotensi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina kita.
Baik, Dokter Ipak, nanti kita akan berbincang lagi mengenai bagaimana cara mengolah tanaman-tanaman tersebut sehingga bisa meningkatkan sistem imun. Namun kami akan tampilkan informasi berikut ini terlebih dahulu. Indonesia kaya akan jenis tanaman obat dan tentu saja di tengah masa pandemi saat ini aneka tanaman obat dibutuhkan guna imunitas tubuh. Nah, sebagian masyarakat juga mengolah berbagai tanaman obat agar tubuh tetap sehat dan imunitas terjaga. Indonesia kaya akan berbagai tumbuhan yang bermanfaat untuk imunitas tubuh kita. Masyarakat cerdas tentu saja memanfaatkan kekayaan alam agar mempermudah hidupnya. Seperti yang dilakukan oleh warga Perumahan Umum Bromo Indah, Kelurahan Ketapang RW 3, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Masyarakat yang guyup rukun di saat santai atau hari libur dimanfaatkan untuk merawat bersama Taman Toga ini. Setiap halaman sempit di perumahan dimanfaatkan warga untuk menanam tanaman obat-obatan dan sayuran atau sering dikenal dengan Taman Karam Kitri atau Taman Toga. Kini masyarakat telah memiliki 200 jenis tanaman obat dan sayuran. Kita sudah mengantisipasi usia warga kita itu semakin lama, ini banyak yang sudah makin sepuh-sepuh. Untuk menghindari dari obat-obatan kimia, maka kita itu punya inisiatif dari warga untuk menanam obat-obatan yang dari tumbuh-tumbuhan, yaitu toga yang dimaksud seperti itu, Pak. Jadi supaya terhindar dari obat-obatan kimia, mengurangilah paling tidak seperti fresh. Sama halnya dengan di Jakarta, warga di RW 11 Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan mulai merintis sentra tanaman apotek hidup di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung sejak tahun 2018. Berbagai jenis tanaman obat tumbuh subur dimanfaatkan sebagai obat gatal-gatal, perut kembung, panas badan, batuk, bisul, hingga mencegah penyakit kronis lainnya. Mulainya tahun 2018 atas prakarsa dari Yayasan Indonesia Maju. Pohon buah, pohon sayur, pohon obat-obatan. Jadinya untuk taman juga produktif gitu loh. Kita bersama-sama aja merawatnya gitu loh. Ya untuk kebaikan kita semua sih. Tanaman obat ini masih terawat dengan baik. Selain berobat ke rumah sakit terdekat, masih banyak warga RW 11 Bukit Duri yang masih mengkonsumsi tanaman herbal guna menjaga stamina sehari-hari. Dari Probolinggo, Jawa Timur dan Jakarta, iNews melaporkan. Apakah masih banyak warga Jakarta yang menanam dan memanfaatkan tanaman untuk obat? Kita akan melihat dan langsung bergabung dengan Yosepina Damaris di kawasan Bukit Duri. Ya, Yosepina, bagaimana sih keberadaan apotek hidup di sana? Iya, Lovi dan Davi, memang kalau bercocok tanam di masa pandemi COVID-19 ini tengah marak, tapi bukan tanaman hias yang akan saya bicarakan kali ini, melainkan tanaman obat keluarga ataupun toga. Warga RW 11 di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan memanfaatkan lahan hijau milik pemerintah sepanjang 150 meter untuk dijadikan apotek hidup. Tadi saya lihat ada kayu putih, ada binahong, cincau jeli, temulawak, sereh, jahe. Di belakang saya ini bisa saya tunjukkan, Lovi, Davi dan juga pemirsa, ini ada daun saga. Daun saga ini katanya bisa dikunyah langsung dan dijadikan obat sariawan. Kemudian ada daun miana. Daun miana yang warnanya merah marun, agak ungu juga ini bisa direbus, kemudian diberi air panas. Nah, air yang disaring ini bisa langsung diminum untuk obat batuk berdahak. Selengkapnya seperti apa? Kita langsung berbincang dengan Pak RT yang ada di sini. Ada Pak Nur Salam, RT 4 RW 11 Kelurahan Bukit Duri. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak, bisa diceritain soal apotek hidup di sini? Ini sejak kapan sih, awal mulai gimana, Pak? Kita mulai apotek hidup ini ada bantuan dari yayasan untuk menanam penghijauan, terutama untuk obat-obatan karena kebutuhan warga
yang alami masih dibutuhkan oleh warga. Belum tutup langsung. Iya, gue tutup langsung ke dokter November Ipak lagi. 2019. Yosefina di mana? Respon warga saat Bukit itu? Duri. Respon warga ya bagus lah, positif, karena kebutuhannya untuk warga sekitar dan RW lain juga butuhkannya. Perawatannya seperti apa? Ini siapa yang merawat nih Pak? Kalau untuk perawatannya terutama yang di belakang rumahnya masing-masing ngerawat, dan saya sendiri suka ngerawat tiap hari. Susah nggak sih Pak? Apanya? Perawatannya susah nggak sih Pak? Kalau untuk perawatan ya susah nggak susah, karena saya juga awal mula saya belajar, karena tanpa belajar ya tidak bisa mengetahui. Yang paling banyak dimanfaatkan tanaman di sini apa aja? Apalagi kan lagi pandemi COVID-19 nih Pak. Nah, seperti jambu klutuk, itu daun saga, itu mudah-mudahan bermanfaat. Seperti jahe merah, mudah-mudahan bermanfaat untuk warga sekitar. Untuk imunitas tubuh, tidak hanya warga sini tapi juga warga sekitar juga bisa manfaatkan ya Pak ya. Terima kasih Pak Nur Salam untuk kesempatannya berbincang dengan Ani Siang. Davi dan juga Lovi, itu tadi keterangan warga yang ada di sini terkait dengan keberadaan apotek hidup ini. Sayangnya memang beberapa dari tanaman yang ada di sini ikut terdampak dari banjir yang terjadi awal tahun Januari 2020 kemarin, sehingga banyak yang rusak, tapi memang rencananya ini akan dibangun kembali. Bahkan rencananya juga tanaman obatnya akan lebih lengkap, dan juga rencananya akan dibangun tanaman hias yang nantinya juga akan dirawat oleh warga yang ada di sini. Davi dan Lovi. Baik, terima kasih Yosefina Damaris atas laporan Anda langsung dari kawasan Bukit Duri. Jadi ada beberapa tanaman juga tadi yang dikatakan oleh Yosi, diantaranya daun saga, daun miana, dan juga daun kumis kucing. Saya akan langsung kembali perbincangkan dengan Dr. Ipak. Dr. Ipak, tadi rekan saya mengatakan bahwa ada daun-daun juga yang sangat bermanfaat seperti daun saga, kemudian daun miana. Nah, kalau tadi Anda katakan rempah-rempah itu bisa dicampur dengan masakan. Bagaimana cara mengolah daun-daun seperti daun saga dan daun miana ini, dokter? Daun saga. Kalau daun saga itu biasanya kalaupun kita konsumsi langsung, jadi daunnya itu kita remes gitu ya, diremes-remes, airnya langsung bisa dikonsumsi, dikasih air hangat, dikonsumsi langsung, itu biasa untuk merangsang pengeluaran lendir. Kalau daun miana memang bisa juga direbus, dan juga bisa kalau orang zaman dulu itu daunnya digarang, ditempelkan di tempat yang demam, untuk anak-anak demam. Itu bisa juga untuk menurunkan demam pada anak-anak. Jadi satu herbal itu bisa berbagai macam cara untuk mengkonsumsinya. Tapi kalau daun saga, hati-hati, bijinya itu toksik ya. Bijinya tidak boleh dikonsumsi. Jadi daun yang digunakan kalau untuk daun saga. Kalau miana untuk menurunkan panas biasanya bisa juga digunakan, atau untuk membantu menguatkan lendir. Cara pengkonsumsinya bisa dengan direbus atau ditapel ya. Kalau untuk turun panas ditapelkan di daerah yang tempat anak-anak turun panas, biasanya di dahi ya, seperti itu. Nah, selain mengolah, tadi kita lihat warga Bukit Duri sudah juga mulai bertanam gitu tanaman keluarga ini. Nah, kalau untuk perawatannya seperti apa sih, dokter? Nah, kalau uniknya tanaman-tanaman ini sebenarnya nggak perlu butuh perawatan khusus ya. Bahkan kadang-kadang tak dirawat pun dia tumbuh dengan baik. Seperti sambiloto. Sambiloto itu antibiotik terbaik di herbal. Itu tanpa mesti perawatan harus menyiram yang khusus, dia bahkan bisa terbawa, bijinya itu bisa terbawa angin, terbang, bisa tumbuh di mana-mana. Jadi pada umumnya tanaman-tanaman herbal itu tidak banyak menggunakan cara khusus lah ya untuk perawatannya. Memang itu masya Allah, kalau saya bilang tanaman ciptaan Allah langsung yang memang manfaatnya luar biasa dan tanpa perlu perawatan khusus, seperti misalnya bunga-bunga ya. Kalau bunga kan kalau nggak disiram layu atau kering. Tapi kalau tanaman herbal ini pada umumnya tanpa perawatan khusus pun bisa tumbuh dengan baik. Baik, dokter, kemudian tanaman apa yang mudah untuk ditanam khususnya bagi masyarakat yang baru ingin memulai bercocok tanam apotek hidup begitu, khususnya untuk meringankan penyakit-penyakit ringan seperti flu, demam, dan lain sebagainya. Tanaman apa yang cocok? Yang umum ya, yang biasa perlu tanam di dalam rumah itu kunyit. Terus kemudian daun sirih, daun jambu klutuk,
ya ini yang sangat mudah ya untuk ditanam. Terus sebenarnya pegagan juga mudah sekali untuk ditanam. Sambiloto itu juga mudah sekali ditanam. Yang penting kita tahu tanamannya dan tidak perlu perawatan khusus yang harus disiram, kalau nggak disiram mati. Dan prinsipnya tanaman-tanaman yang harus kita tanam adalah tanaman-tanaman yang berpotensi seperti untuk anti-infeksi dari sambiloto ya, sambiloto, rumput mutiara tuh tanaman liar yang bisa tumbuh, kita cari di alam pun insya Allah dapat. Terus kemudian kunyit, daun jambu, kalau kita sakit perut kita pakai kunyit, pakai daun jambu. Terus kemudian untuk luka-luka ya, itu bisa juga pakai daun-daun jarak. Jadi yang pada umumnya itu mudah sekali untuk kita tanam. Baik, terima kasih informasinya menarik sekali. Terima kasih dokter. Saya langsung akan nyari nih, kayaknya tanaman liar juga banyak yang nggak sadar warga ternyata ada di rumah sendiri ya.